Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Suryana MPD selaku pengampu matkul Pendidikan Sosial Budaya dan rekan-rekan sekalian yang sudi untuk mendengarkan presentasi saya. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya di sini akan mempresentasikan dengan tema manusia, keragaman, dan kesetaraan. Manusia dalam keragaman. Manusia sebagai makhluk sosial diciptakan dengan perbedaan yang unik dan melekat pada diri setiap individu. Perbedaan ini mencangkup dimensi biologis, psikologis, dan sosial budaya. Keragaman tersebut tidak hanya menjadi ciri khas manusia sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota dari masyarakat yang lebih besar. Dalam kehidupan sehari-hari, keragaman dapat terlihat dalam berbagai bentuk, seperti perbedaan fisik, bahasa, adat istiadat, agama, hingga nilai-nilai yang dipegang teguh oleh individu maupun kelompok. Keragaman adalah suatu yang tak terhindarkan. Setiap manusia lahir dalam kondisi dan lingkungan yang berbeda-beda, sehingga membentuk identitas unik masing-masing individu. Di satu sisi, keragaman merupakan anugerah yang memperkaya kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, keberagaman seringkali menjadi akar dari berbagai konflik, apalagi tidak dikelola dengan bijaksana. Oleh karena itu, memahami manusia dalam keragaman menjadi hal penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan inklusif. 1. Keragaman sebagai karakteristik manusia. Keragaman bukan sekadar fakta, tetapi juga merupakan esensi keberadaan manusia. Tidak ada dua individu yang benar-benar sama, bahkan kembar identik sekalipun memiliki perbedaan dalam pengalaman hidup dan cara berpikir. Keragaman ini dapat dilihat melalui beberapa aspek. Keragaman tersebut mencangkupi keragaman biologis, keragaman sosial budaya, dan keragaman psikologis. Keragaman biologis mencangkup perbedaan fisik seperti warna kulit, warna rambut, bentuk tubuh, dan karakteristik genetik lainnya. Perbedaan ini muncul sebagai hasil dari adaptasi manusia terhadap lingkungan alam yang berbeda-beda di seluruh dunia. Keragaman sosial budaya. Perbedaan dalam adat istiadat, tradisi, bahasa, makanan, pakaian, hingga cara berinteraksi menjadi bagian dari keragaman sosial budaya. Di Indonesia, keberagaman ini sangat terasa dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh penduduknya. Keragaman psikologis. Setiap individu memiliki kepribadian, pola pikir, dan preferensi yang berbeda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor genetik, pengalaman hidup, dan lingkungan tempat seseorang tumbuh. 2. Manfaat keragaman bagi kehidupan manusia. Keragaman memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Di antaranya adalah memperkaya pengalaman hidup, mendorong inovasi dan kreativitas, menciptakan solidaritas global. Memperkaya pengalaman hidup. Dengan hidup di tengah keragaman, individu dapat belajar dari perbedaan yang ada, interaksi dengan budaya lain, misalnya membuka wawasan baru dan membantu membangun rasa empati terhadap orang lain. Mendorong inovasi dan kreativitas. Perbedaan sudut pandang yang muncul dari latar belakang yang beragam seringkali menjadi sumber inspirasi untuk menciptakan inovasi. Menciptakan solidaritas global. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki nilai yang unik, keragaman dapat menjadi landasan solidaritas global. Hal ini membantu manusia bersatu untuk menghadapi tantangan bersama, seperti isu lingkungan, kemiskinan, atau perdamaian dunia. 3. Tantangan dalam keragaman. Meskipun keragaman membawa manfaat, tidak dapat dipungkiri bahwa ia juga menghadirkan tantangan yang harus diatasi agar harmoni dapat
tercapai. Beberapa tantangan tersebut meliputi diskriminasi dan ketidakadilan, ketimpangan akses, dan konflik sosial. Diskriminasi dan ketidakadilan, salah satu tantangan terbesar dalam keragaman adalah diskriminasi, yaitu perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan perbedaan tertentu, seperti ras, agama, atau gender. Ketimpangan akses dalam masyarakat yang beragam, tidak semua individu atau kelompok memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, seperti pendidikan, pekerjaan, atau layanan kesehatan. Hal ini dapat menciptakan jurang ketimpangan yang semakin memperdalam perbedaan. Konflik sosial, perbedaan pandangan atau kepentingan di tengah keragaman seringkali memicu konflik, baik dalam skala kecil maupun besar. Konflik ini biasanya terjadi ketika keragaman tidak dihargai atau ketika tidak ada upaya untuk menciptakan kesetaraan. 4. Membina kehidupan harmonis dalam keragaman. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan di tengah keragaman. Hal ini dapat dilakukan dengan pendidikan multikultural, dialog dan kolaborasi, penerapan kebijakan inklusif. B. Tantangan kesetaraan. Kesetaraan adalah salah satu prinsip dasar yang mendasari kehidupan bermasyarakat yang adil dan harmonis. Dalam konteks sosial, kesetaraan berarti memberikan peluang dan hak yang sama kepada setiap individu tanpa memandang latar belakang, identitas, atau status sosial mereka. Meskipun prinsip ini menjadi fondasi penting dalam berbagai deklarasi hak asasi manusia, implementasinya seringkali menghadapi banyak tantangan. Tantangan ini muncul dari beberapa aspek, termasuk norma budaya, struktur sosial, ekonomi, politik, hingga perkembangan teknologi. 1. Diskriminasi dan stereotip. Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan kesetaraan adalah diskriminasi yang terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan secara tidak adil berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, agama, gender, atau status ekonomi. Diskriminasi ini seringkali diperparah oleh stereotip, yaitu anggapan atau prasangka yang tidak berdasarkan fakta tentang kelompok tertentu. Diskriminasi gender. Perempuan di banyak negara masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh kesetaraan. Contoh nyata adalah kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ketika perempuan memiliki kualifikasi dan pengalaman yang setara, mereka cenderung dibayar lebih rendah dibanding lelaki untuk pekerjaan yang sama. Selain itu, stereotip yang menganggap perempuan tidak cocok untuk posisi kepemimpinan juga menjadi hambatan dalam meraih peran strategi di berbagai sektor. Diskriminasi rasial. Di banyak negara, kelompok minoritas rasial seringkali menghadapi perlakuan tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Diskriminasi ini sering didasarkan pada prasangka atau stereotip negatif yang telah melekat selama bertahun-tahun. Misalnya, kelompok minoritas mungkin dianggap kurang kompeten atau kurang berpendidikan, meskipun tidak ada dasar faktual untuk anggapan tersebut. Diskriminasi berbasis agama. Dalam masyarakat multikultural, perbedaan keyakinan seringkali menjadi sumber ketegangan. Beberapa kelompok agama mungkin mengalami marginalisasi atau bahkan kekerasan hanya karena keyakinan mereka berbeda dari mayoritas. Hal ini seringkali diperburuk oleh politisasi agama yang memanfaatkan isu-isu keagamaan untuk kepentingan politik tertentu. 2. Ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi adalah salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan kesetaraan. Ketimpangan ini seringkali terjadi dalam bentuk kesenjangan pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap sumber daya penting seperti pendidikan dan layanan kesehatan. 3. Pengaruh norma dan tradisi yang diskriminatif. Dalam banyak masyarakat,
Norma dan tradisi lokal seringkali menjadi penghalang bagi upaya untuk mencapai kesetaraan. Norma-norma ini seringkali memperkuat hierarki sosial yang tidak adil, seperti patriarki, kasta, atau pembagian peran gender yang kaku. 4. Ketidakadilan dalam sistem hukum dan kebijakan. Sistem hukum yang tidak inklusif seringkali menjadi penyebab utama ketidaksetaraan ketika undang-undang atau kebijakan tidak dirancang untuk melindungi semua kelompok secara setara. Ketidakadilan akan terus berlanjut. 5. Politisasi dan konflik sosial. Dalam banyak kasus, isu kesetaraan seringkali dipolitisasi untuk kepentingan tertentu. Politisasi ini tidak hanya menghambat upaya untuk mencapai kesetaraan, tetapi juga dapat memicu konflik sosial. 6. Jurang digital dan tantangan teknologi. Kemajuan teknologi membawa manfaat besar, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam hal kesetaraan. Akses terhadap teknologi digital seperti internet dan perangkat modem masih sangat tidak merata di berbagai negara dan wilayah. 7. Kurangnya pendidikan tentang kesetaraan. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kesetaraan seringkali menjadi akar dari berbagai masalah yang disebutkan sebelumnya. Pendidikan yang tidak memadai tentang nilai-nilai kesetaraan dapat memperkuat prasangka, stereotip, dan diskriminasi. C. Strategi untuk meningkatkan kesetaraan. Mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat bukanlah sebuah tugas yang mudah, terutama karena ketidakkesetaraan seringkali terstruktur dan berakar dalam sistem sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang telah ada sejak lama. Namun, untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan adil, kita memerlukan berbagai strategi yang melibatkan kebijakan pemerintah, perubahan budaya, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kesetaraan antara lain pendidikan inklusif, kebijakan yang mendukung kelompok minoritas, dan kampanye kesadaran publik. 1. Pendidikan inklusif. Pendidikan adalah salah satu sarana yang paling efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan dengan memberikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Kita dapat membentuk individu yang menghargai perbedaan dan memiliki kesadaran tinggi tentang pentingnya kesetaraan. Namun, untuk mencapai tujuan ini, sistem pendidikan harus didesain untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dan latar belakang siswa, seperti menyediakan akses pendidikan yang setara, pendidikan untuk kelompok minoritas dan disabilitas, serta mengajarkan nilai-nilai kesetaraan sejak dini. 2. Kebijakan yang mendukung kelompok minoritas. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam masyarakat adalah melalui kebijakan pemerintah yang mendukung kelompok minoritas. Kelompok minoritas seringkali menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi yang menghambat mereka untuk mengakses peluang yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pemberdayaan kelompok ini sangat diperlukan, seperti kebijakan afirmasi dan kuota untuk kelompok tertinggal, pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal, dan perlindungan hukum dan pengakuan hak minoritas. 3. Kampanye kesadaran publik. Kesadaran publik adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam mengubah sikap masyarakat terhadap kesetaraan. Kampanye kesadaran yang efektif dapat mempercepat perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat, sehingga nilai-nilai kesetaraan dapat diterima dan diterapkan secara luas. Kampanye anti-diskriminasi dan stereotip. Diskriminasi dan stereotip adalah pengalaman besar bagi kesetaraan. Oleh karena itu, kampanye untuk mengurangi diskriminasi dan mengatasi menggunakan media massa, televisi, radio, dan terutama media sosial yang memiliki jangkauan luas. 4. Kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Untuk mencapai kesetaraan yang berkelanjutan, diperlakukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Masing-masing pihak memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan. Peran pemerintah dalam menyusun kebijakan pro-kesetaraan. Pemerintah harus memainkan peran utama dalam menyusun kebijakan yang mendukung kesetaraan, baik melalui undang-undang, kebijakan afirmasi, maupun program-program sosial yang menargetkan kelompok rentan. Peran sektor swasta dalam mewujudkan kesetaraan di tempat kerja. Sektor swasta juga memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kesetaraan di tempat kerja. Perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang menjamin kesetaraan kesempatan bagi semua karyawan, menghapus diskriminasi rasial, gender, atau orientasi seksual, dan memastikan perlindungan yang setara bagi pekerja. Pemberdayaan lembaga masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, LSM, dan kelompok aktivis. Baiklah, saya di sini akan menjawab 6 pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan keragaman manusia? Keragaman manusia adalah keberagaman yang terdapat di antara individu atau kelompok dalam masyarakat yang mencakup perbedaan ras, agama, budaya, bahasa, gender, usia, kemampuan fisik, dan latar belakang sosial ekonomi. Keragaman ini mencerminkan karakteristik unik setiap individu yang berkontribusi pada kekayaan sosial suatu komunitas. Keragaman tidak hanya melibatkan aspek biologis, tetapi juga pengalaman hidup, cara pandang, dan nilai-nilai yang dianut. Dengan menghargai keragaman, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap orang merasa dihormati dan diterima. Pertanyaan kedua, mengapa keragaman dianggap sebagai kekayaan? Keragaman dianggap sebagai kekayaan karena memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun masyarakat yang lebih dinamis dan kreatif. Berbagai budaya, tradisi, dan pandangan hidup dari kelompok yang berbeda memberikan warna dan sering menjadi sumber inovasi karena tim yang terdiri dari latar belakang yang berbeda cenderung menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif dan solusi yang lebih efektif. Selain itu, keragaman membantu memperluas wawasan individu, mendorong toleransi, dan mempererat hubungan antar kelompok. Tanpa keragaman, masyarakat bisa kehilangan potensi untuk tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek. Pertanyaan ketiga, apa saja tantangan utama dalam mencapai kesetaraan di masyarakat? Tantangan utama dalam mencapai kesetaraan di masyarakat meliputi diskriminasi berbasis ras, agama, gender, dan status sosial yang masih terjadi di berbagai sektor. Banyak kelompok minoritas atau individu dari latar belakang tertentu tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin lebar seringkali memperburuk ketidaksetaraan sehingga menciptakan hambatan struktural bagi kelompok yang kurang beruntung. Faktor lain seperti stereotip dan prasangka juga menghalangi terciptanya kesetaraan. Hal ini diperburuk oleh kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya nilai-nilai inklusif sehingga diskriminasi terus berlanjut dalam berbagai bentuk. Pertanyaan keempat, bagaimana pendidikan inklusif dapat meningkatkan kesetaraan? Pendidikan inklusif berperan penting dalam meningkatkan kesetaraan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau kemampuan fisik. Dalam pendidikan inklusif, sekolah dan institusi pendidikan dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau berasal dari kelompok minoritas. Melalui pendekatan ini, setiap siswa diajarkan untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama dalam lingkungan yang beragam. Pendidikan inklusif juga membantu menghilangkan
stereotip dan prasangka sejak dini, sehingga menciptakan generasi yang lebih sadar akan pentingnya keadilan sosial dan kesetaraan dalam masyarakat. Pertanyaan kelima, mengapa kebijakan afirmatif diperlukan untuk mendukung kesetaraan? Kebijakan afirmatif diperlukan untuk mendukung kesetaraan karena seringkali kelompok minoritas atau terpinggirkan menghadapi hambatan struktural yang menghalangi mereka mendapatkan kesempatan yang setara. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlakuan khusus sementara seperti prioritas dalam pendidikan atau pekerjaan untuk membantu mereka mencapai posisi yang setara dengan kelompok mayoritas. Contohnya adalah kuota untuk perempuan di parlemen atau beasiswa untuk siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan kebijakan afirmatif, ketimpangan yang ada dapat dikurangi sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Namun, kebijakan ini harus diterapkan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketergantungan atau ketidakadilan baru. Pertanyaan yang terakhir, apa peran kampanye kesadaran publik dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara? Kampanye kesadaran publik memiliki peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan dan menolak diskriminasi. Kampanye ini membantu menyebarkan informasi mengenai hak asasi manusia, nilai-nilai kesetaraan, dan manfaat dari keragaman. Misalnya, melalui media sosial, iklan layanan masyarakat, atau diskusi publik. Kampanye dapat mengubah pandangan masyarakat yang masih memegang stereotip atau prasangka. Kampanye kesadaran publik juga memotivasi masyarakat untuk lebih aktif memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan, sehingga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif. Ketika masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli, kesetaraan dapat tercapai lebih cepat. Kesimpulan, secara keseluruhan, pembahasan mengenai manusia dalam keragaman dan kesetaraan menunjukkan bahwa keragaman adalah aspek alami yang harus dihargai dan diterima dalam kehidupan sosial. Manusia hidup dalam keragaman yang meliputi perbedaan ras, agama, budaya, bahasa, dan nilai-nilai. Keragaman ini seharusnya menjadi kekuatan yang memperkaya masyarakat, namun seringkali menjadi sumber ketidaksetaraan dan konflik. Oleh karena itu, penting untuk mengelola perbedaan ini dengan sikap saling menghargai dan menghormati. Harapan saya diskusi pada hari ini dengan tema manusia, keragaman, dan kesetaraan ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih kepada Ibu Suryana MPD dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada kali ini sudah cukup. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.